Kalau kita lupa berniat secara lafdzon, nawaitu somahuddin, kemudian tapi kita bangun untuk sahur, tujuannya sahur itu adalah untuk puasa untuk esok harinya, pagi harinya ini. Misalkan kita sahur tadi pagi ini mulai subuh sampai maghrib kita puasa, bangun kita untuk sahur, yang sahur itu tujuannya untuk puasa, itu juga sudah dianggap niat. Kali ini saya mengaji kitab Umdatul Ahkam. Jadi aslinya kitab besar, tapi saya mengambil bab tentang siam, atau kitabus siam dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Yang saya ambil kitab siamnya atau bab tentang siam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membaca ini, saya menyampaikan tentang niat. Dalam segala amal ibadah kita itu harus ada niat sebagai landasan awal untuk kita beramal. Karena segala perbuatan itu didasarkan pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu fungsinya untuk membedakan amal perbuatan satu dengan amal perbuatan yang lain. Misalkan tadi malam panjenengan sholat 2 rakaat dengan niat, itu bisa membedakan apakah sholat jenengan itu sholat tahajud atau sholat hajat. Sama-sama sholat 2 rakaat tadi malam atau tadi fajar, sholatnya itu tahajud atau sholat hajat, itu dengan niat. Kalau usolli sunnatat tahajudi berarti sholat itu sholat tahajud. Kalau usolli sunnatal hajati berarti sholatnya sholat hajat. Jadi niat itu fungsinya adalah untuk membedakan amal ibadah satu dengan amal ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, niat itu fungsinya untuk membedakan antara amal ibadah dengan adat kebiasaan yang bukan merupakan amal ibadah. Misalkan kita semuanya ini yang laki-laki biasanya kalau hari Jumat sebelum Jumatan itu kan mandi sunnah. Mandi, katakanlah mandinya. Kalau sebelum atau biasanya atau kita Jumatan, sebelum Jumatan kita meskipun tidak mandi sunnah tetap mandi.
Sehingga misalkan ketika kita pagi itu sebelum Jumatan, baik mulai jam 7 atau jam sebelum Jumatan, kita mandi tanpa kita niati itu mandi untuk Jumatan, maka mandinya ya mandi biasa tanpa mendapatkan ganjaran atau amal sebagaimana mandi sunnah qabla Jumat. Tapi kalau kita niatkan itu adalah mandi untuk Jumatan, maka mendapatkan pahala. Karena mandi kan ada kebiasaan sudah tiap hari setiap saat kita mandi. Tapi kalau kita niati nawaitul husla li sholatil jum'ati misalnya, nah, ketika itu kita mandinya dipahalai. Tapi kalau kita mandi biar saja, bisa jadi itu mandi biasa. Itulah fungsinya niat, membedakan antara amal ibadah dengan kebiasaan. Kita tadi malam sudah masuk di bulan Ramadan. Sudah masuk di bulan Ramadan. Tentu hari ini kita sudah mulai puasa, dan tadi malam kita sudah berniat. Dalam berniat puasa itu ada beberapa qaul. Ada beberapa qaul. Kalau qaulnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, setiap malam sebelum pelaksanaan puasa pagi harinya maka diwajibkan niat. Maka sebagaimana sudah biasa kita lafalkan, kita mengucapkan saumu ghadin, saumu ghadin, nawaitu soma ghadin, berarti niat kita untuk puasa besok, dan itu harus kita lafalkan kalau dalam Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, madhab Imam Malik, puasanya niatnya dilafalkan, tapi boleh untuk satu kali. Misalkan 1 bulan Ramadan ini memang kita ada niat untuk puasa full, maka tadi malam kita bisa berniat untuk niat untuk satu bulan penuh. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Kemudian oleh ulama-ulama, memang kita ini adalah mazhab Syafi'i yang setiap malam dianjurkan kita untuk berniat. Akan tetapi terkadang mungkin kita tidak mengikuti namanya sholat taraweh. Kalau sholat taraweh di masjid-masjid yang itu mazhabnya Syafi'i atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan dilafalkan bersama dengan imamnya, sehingga aman kalau seperti itu. Tapi terkadang kita dalam perjalanan kita tidak mengikuti tarawih dalam masjid yang imamnya menuntun bersama untuk niat, dikhawatirkan kita tidak niat. Oleh karena itu, dalam untuk kehati-kehatian, maka sebagian ulama menganjurkan meskipun niatnya setiap malam, tapi ada niat sesuai mazhab Maliki, yaitu nawaitu sauma syahri ramadhana kulli, untuk antisipasi, untuk kehati-hatian agar 1 bulan kita itu sudah dianggap niat menurut mazhab Maliki. Misalkan tadi malam belum, ya nanti malam bisa, nanti malam misalkan bisa, meskipun tiap hari kita juga berniat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, itu niat.
Ada qaul dalam Imam Syafi'i juga, kalau kita lupa berniat secara lafdzon, nawaitu shoma ghadin, kemudian tapi kita bangun untuk sahur, tujuannya sahur itu adalah untuk puasa untuk esok harinya, pagi harinya ini. Misalkan kita sahur tadi pagi ini mulai subuh sampai maghrib kita puasa, bangun kita untuk sahur, yang sahur itu tujuannya untuk puasa, itu juga sudah dianggap niat, sudah dianggap niat kalau itu sahur. Maka itu tadi yang membedakan niat. Tapi kadang kan orang itu di lain bulan Ramadan itu sebelum subuh waktu fajar itu asal makan gitu, asal makan, sudah menjadi adat kebiasaannya kalau fajar itu dia makan meskipun paginya itu tidak puasa. Maka kalau seperti itu karena sudah kebiasaannya sebelum subuh itu makan, maka kalau tidak diniati malamnya puasa untuk besok, ya tidak, sahurnya itu tidak memuat niat, tidak memuat niat, karena sudah menjadi kebiasaannya sebelum subuh biasanya makan. Tapi kalau jelas-jelas dia ingin sebelum subuh, sebelum imsak katakanlah itu dia makan untuk sahur, maka pahalanya ya pahala sahur dan sudah dianggap sebagai niat. Karena itu tadi fungsi daripada niat itu membedakan antara amal ibadah satu dengan adat kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang niat. Ini ada sebuah hadis, Kitabus Siyami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Ini sebuah hadis yang sangat masyhur. Ada kitab Umdatul Ahkam ini, kitab atau hadis yang sahih, kitab atau hadis yang sahih. Hadis ini menyatakan la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumin. Janganlah engkau mendahului puasa satu hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali kalau seseorang itu sebelumnya sudah terbiasa puasa. Maksudnya demikian, misalkan hari ini kita hari Selasa puasa mulai bulan Ramadan, kemarin hari Senin kemarin, maka berdasarkan hadis ini puasa hari Senin kemarin itu bagi orang yang tidak biasa puasa Senin Kemis hukumnya haram. Hukumnya menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj itu hukumnya haram karena yaumus syak. Tapi kalau dia sudah terbiasa setiap saat itu, setiap hari Senin dan hari Kamis itu dia puasa, maka puasanya terus menerus hari Senin Kamis hingga menjelang Ramadan itu tetap dianggap sunnah. Tapi kalau biasanya dia tidak pernah puasa Senin dan Kamis, tiba-tiba menjelang satu hari Ramadan dia puasa, maka justru puasanya itu haram karena puasa di yaumus syak.
Yaumus Syak namanya. Yaumus Syak apalagi terjadi tanggal 30 Syakban. Kalau kemarin masih tanggal 29 Syakban. Ya, hadis ini mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah. Hadis ini juga hadis yang sangat masyhur yang matanya. Jadi hadis itu terdiri dari 3 unsur. Hadis itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama matan, yang kedua rawi, yang ketiga sanad. Sanad, matan, rawi. Sanad, matan, rawi. Dalam hadis itu unsurnya ada 3. Sanad, rawi, matan atau dibulak-balik. Yang namanya matan, yang namanya sanad dulu. Sanad itu adalah mata rantai yang menghubungkan rawi satu dengan rawi yang lain. Rawi yang mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata rantai itu nyambung kepada sang penulis hadis. Misalkan kita mendengar setiap Jumat itu ada Bilal mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibka yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt. Itu kan pertama kali tadi mendengarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Berarti hadis ini itu pertama kali didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berarti sahabat. An Abi Hurairah ini seorang sahabat, tidak mungkin langsung ketemu dengan penulis hadis. Hadis ini adalah ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak mungkin Abu Hurairah itu langsung ketemu dengan Bukhari atau Muslim. Padahal antara Imam Bukhari atau Imam Muslim dengan Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu masih berapa ratus tahun, masih sekitar 200-an tahun, kan tidak mungkin ketemu. Maka itulah ada namanya sanad. Abu Hurairah menyampaikan kepada seorang tabi'in, jelas ada namanya. Tabi'in tadi menyampaikan kepada tabi'in kepada muridnya hingga nyambung kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian mencatat hadis itu. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam sebuah kitab. Lah, itulah mata rantai yang menyambung kepada sanad, yang menyambung antara penulis hadis Imam Bukhari sampai kepada Abu Hurairah yang mendapatkan hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata rantai itu orang satu ketemu orang satu ketemu salah satu sampai kepada penulis hadis itu disebut dengan sanad. Lah, orang-orangnya itu disebut dengan rawi. Abu Hurairah rawi, muridnya Abu Hurairah yang mendapatkan hadis dari Abu Hurairah rawi, muridnya lagi yang mentransmisi, menyampaikan satu dengan yang lain itu disebut dengan rawi, perawi hadis.
Lah isi daripada hadis itu disebut dengan matan. Matanya itu idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid. Pengendikane Rasulullah itu disebut dengan matan. Matan hadis, isi daripada hadis. Ya ini tadi idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqturulah. Ya ini hadis yang sangat masyhur. Kalau kalian, kata Rasulullah, melihat hilal maka puasalah. Berarti ini ru'yah di tanggal 2 malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Maghrib itu dilihat. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau malam 30 Ramadan sudah melihat hilal, berarti disuruh untuk tidak puasa karena sudah 1 Syawal. Fa in humma 'alaikum. Nah ini metodenya disebut dengan ru'yatul hilal. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Tapi ada kalanya di dunia modern ini tidak menggunakan metode ru'yah tapi metode hisab. Ini berdasarkan fa in humma 'alaikum faqdurulah. Maka ada yang menggunakan metode ru'yah, ada metode hisab. Kalau hadisnya awal-awalnya metode ru'yah, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum. Tapi kalau hilalnya ketutupan awan, fa in humma 'alaikum faqdurulah, maka ya digenapkan Sya'ban 30 hari. Berarti tanggal 1-nya itu setelah 30 Sya'ban. Ini maka sekarang ini kita melihat tadi malam ada sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan. Karena tadi malam masih tanggal 30, kemarin tanggal 20 Sya'ban. Maka malam tanggal 30 Sya'ban itu nanti tadi malam ada sidang isbat karena mengumpulkan keterangan-keterangan dari peru'yah itu. Peru'yah. Jadi ada ru'yah itu pakai hamzah berarti melihat, ada ruqyah. Di ruqyah itu disuwuk itu ruqyah pakai qaf. Pakai qaf. Nah, nanti tanggal setelah 29 Ramadan juga diadakan ruqyah. Maka fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah. Maka ada 2 metode ru'yah dengan sekarang peralatan-peralatan yang canggih. Ada juga metode hisab untuk menghitung berdasarkan hitungan-hitungan astronomi yang modern. Ya semuanya berdasarkan hadis, baik metode ru'yah maupun metode hisab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.